Ini buku kedua untuk melengkapi dokumen pengajuan beliau sebagai pahlawan. Dulu Sang Elang, ini buku memenuhi panggilan rakyat. Nah, penulisnya Agi Tama. Pengarangnya Agi sama Pak Hairil. Ini dulu, ini bedah bukunya di Bertim. Ini ada foto beliau waktu di Malang kan? Palembang kalau ya. Oh, di Palembang banyak kan? Semasa beliau lagi jadi bupati. Pesanggerahan Nyuruh Melambai di Tanjung Kerayang ini di masa beliau dibangun. Ini kantor Bapeda sekarang, dulu kantor DPR. Der, ini malah lupa nih, Der. Ini kantor gedung pemerintah daerah waktu itu. Rumah Dinas Bupati Belitung berdiri tahun 1971. Nah, perenggu kita mengunjungi rumah Pak Hanan Judin. Ini rumah Mbak dulu. Ini rumah lama nih. Lantai ciri khas rumah lama, macam lantai Wismaria dulu. Perenggu jangan lupa subscribe, jangan hanya krip. Kakak ini masih nomor 4 ya? Nomor 4 belum deh. Kita begalor. Galor. Tahu jadi nikah kan? Agi keluarga kan bapak. Batuk aku dulu, batuknya ajen. Udah gampang ini. Kalau habis kata belang dikirim lagi dari Belitung. Mak Nurde udah lama di sini. Lah. Dari tahun 70 belum lahir. Tahun 70. 73. Lapangan terbang lagi banyak keremuntingan. Bulu tumbang lagi banyak keremuntingan. Nah, ini komplek tentara dulu, enggak? Komplek tentara. Auri. Oh, komplek Auri. Jadi ke kota, dari Pangkalan ke kota. Kotanya mangkalnya di sini. Jadi dulu banyak orang-orang Auri itu di indekos, istilahnya indekos ya, atau kos di sini. Nah, jadi mulai dari Belau itulah ada kos di sini sampai sekarang. Tapi sekarang cuma 2-3. Yang berhentinya trayeknya berhenti di depan gang itu. Oh, di situ ya. Jadi Belau kan tidak jauh dari Pangkalan. Dulu Pangkalan apa namanya? Kampung Bugis ya? Bugis. Sekarang Abdurrahman Saleh. Sebetulnya Bugis juga ada, tapi sekarang terbagi 2. Bugis sendiri, terus Pagas sendiri. Cerita Bapak pertama kali ke Malang ini? Bapak sih tahun 42-an, 42. Jadi cerita itu revolusi kos di sini. Terus kenalan lah dengan ibu. Nggak kenal sebetulnya, walaupun lama, tapi di depan dia ada rumah nomor sana, nomor 38. Nggak kenal, soalnya ibu kan nggak suka apa ya, Belau kerja balik pagi, datang siang. Cuman Belau tuh kosnya kan di Abak gitu kan, ada kelambu Langse dulu kan. Iya. Separuh ya, separuh ini. Iya. Jadi
Izin dulu ya kan? Rajin ngintip. Hmm. Ada dulu nok laki nok rajin ngantar, tapi tidak bebiakan. Iya. Kawan belo gitu. Bu, belo dulu ibu kerja juga dulu. Ibu kerja di Berantas. Berantas itu apa? Pengairan. Oh, Berantas. Jadi sebelum kenalkan bapak lah kerja. Lah kerja belum. Juru ketik. Oh. Jadi sama-sama orang sibuk sebenarnya. Cuman lama belum kira-kira setahunan lah. Belum menyelesaikan sekolah kan, ada pamannya kan ngajak belum kerja di situ. Pamannya namanya kan Pak Imam, Pak D Imam, paman belum. Karena berhadapan-hadapan rumah aja ya gitu. Terus lihat gitu. Nah, terus nanya kan Mbah, Mbah Fatuk, nanya kan Mbah Fatukah itu, nanya gitu, siapa itu anak Ikam ini tanya, dan selanjutnya terus gimana kalau aku minta gitu ya. Iya. Terus katanya Mbah, jangan kecil gitu. Akhirnya usia berapa waktu itu? Antara sekitar 15-17 ya. Nah, akhirnya beliau, berarti kan itu penolakan ya. Penolakan. Soalnya beliau kan orang Sumatera, jauh, takut kini pasti dibawa ke situ. Sebetulnya penolakan saja belum. Nah, tahu-tahu terus bapak itu kan rajin ke masjid. Nah, masjid itu buat buyut datuk. Datuk Soleh, makanya nak diberi nama Ridwanun Solehin kan. Nah, masjid di seberang. Nah, Mbah Datuk Saleh itu nengok kok rajin amat orang ini ke masjid gitu ya. Nah, jadi kenal gitu, terus ngobrol, kebetulan kan beliau tuh kan sesepuh di sini ya. Sesepuh di Lokwaru Gang 4 ini, dulu namanya Lokwaru Gang 4. Lowok Waru. Mun sekarang sih Legend Stoyo Gang 4. Kalau udah gitu berbincang-bincang kan Mbak Soleh, jadi balik dari masjid itu ngobrol di rumah belum. Akhirnya ditanya lah kan Datuk nok bini itu. Datuk siapa namanya? Aku jadi tahu nama belum nok bini itu. Soleh kan nengok wajahnya aja enggak tahu aku kan. Jadi ditanya, boleh nggak minta gitu. Langsung mengiyakan. Yang Datuk ini. Karena referensi dari rajin ibadah itu saja. Nggak mikirin nok lain gitu. Akhirnya yang menikahkan itu yaitu Datuk itu. Bukan Datuk Solihin itu. Soleh. Bukan Muhammad Salim. Kalau bapaknya ibu itu namanya Muhammad Salim. Mbak putrinya namanya Fatuka. Mendatuknya ini namanya Soleh. Pak Soleh, Mbak Soleh. Tapi tidak tahu nok bini, aku tidak tahu. Tanya. Sampai sekarang masjid itu dirubah bentuk. Oh, lah direnovasi tuh. Menaranya tinggi, kini bisa dari sini itu, kelihatan gini. Dari sini kelihatan direnovasi. Lah berapa kali renovasi? Jalannya rumah mana yang belau kos dulu di depan? Depan. Sana. Nomor 38. Di depan 8 berhadapan dengan 38. Kira-kira jalan kaki ke surau itu. Kalau ke surau ke masjid itu jalan kaki? Dekat. Dekat. Cuman 10 meter ke masjid. Nah, kalau rumah Mas itu? Mas itu belum ada. Dulu tanah itu.
Oh dulu tanah. Tapi bangun. Beliau pernah diam di sana juga? Nggak bisa, di sini nggak bisa, sana nggak bisa. Oh. Cuman beli saja. Oh, beli saja. Beli saja, terus dikontrakkan ke orang lain. Gitu. Oh, tapi diam sih enggak bisa? Nggak bisa. Oh. Kayak nomor 38 itu. Nomor 38 itulah yang menjadi rumah beliau. Base campnya beliau di situ. Kami ini beli di sini tahun 70 berapa ya, 76 77 beli ini. Ini kawasan ini memang lagi banyak batang waktu itu. Iya, namanya Lokwaru itu. Lokwaru itu kan pohon. Pohon waru. Pohon waru yang berlobang. Lowok itu maksudnya berlobang. Oh, lowok itu berlobang. Jadi dapat dibayangkan. Lowok waru, banyak pohon-pohon baru tapi berlobang. Jadi kayak macamnya pohon itu pohon enggak bagus gitu ya. Pohon ini kapuk. Waru kan kapuk. Enggak bagus, jadi berlobang-lobang gitu pasti. Makanya disebut lowok. Lowok kan artinya berlobang. Berlobang. Oh. Dalam maksudnya, lobangnya dalam. Justru enggak sepadat ini dulu ya? Enggak. Tapi kalau ngelihat dari jenis apa namanya lantai bisa dirubah ya? Nggak bisa kurban. Sana aja dirubah. Iya. Di dapur. Beda kualitasnya dengan ini. Kalau ini kan macam Wismaria. Ini sih namanya ubin apa ya? Beras pecah. Jenis kan? Mas Ito ini cucunya Pak Hanan Judin dari anak yang ketiga ya? Anak 3. Nama Pak Yun. Ibu saya Hasnah Wahyuni. Hasnah Wahyuni. Sebagai cucu, apa harapan kalau beliau menjadi pahlawan nasional? Sekarang itu jadi tahu gitu loh. Ini loh kakek. Kan kita selama ini kita nggak tahu kalau misalnya Belitung itu juga punya pahlawan. Iya. Pahlawan nasional. Jadi itu memang kiprahnya kiprah nasional. Kiprah nasional. Iya. Sampai pun ada juga jejaknya di Malang itu juga ada. Jejak itu di daerah Poncokusumo. Sekarang itu Selatan. Jadi jalan, nama jalan. Jalan ya, nampak tilasnya di situ. Hanan Judin. Ya. Jadi diresmikan sama Bupati Pak Sanusi. Itu jadi nama jalan kakek Hanan Judin. Bupati mana nih? Bupati Malang. Bupati Malang. Ya. Oh, kira-kira kalau sekarang nih saya jalan kaki dari Abdurrahman Saleh ke Poncokusumo itu bisa masuk UGD enggak? Waduh. Kalau naik mobil aja itu kurang lebih 40 menit. 40 menit. Berapa normalnya. kilo kira-kira? Ya, kalau jalan kaki ya mungkin ya gempor. Siap-siap gempor. Perenggu, cerita-cerita masa lalu Pak Hanan Judin dari sisi cucunya. Ini penting, bagian dari sejarah bahwa kepahlawanan itu tidak hanya karena pergolakan militer, pergolakan fisik, tapi juga ada pergolakan moral. Beliau orang yang taat dan sebagai penghuni masjid yang membuat perjodohan itu menjadi lancar dengan mbahnya Mas Ito. Perenggu, jangan lupa subscribe, jangan hanya krip-krip.